cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Shalom. Pelayanan pendamaian, itulah tema firman Tuhan kita hari ini. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Salah satu ciri dari manusia baru adalah melakukan pelayanan pendamaian. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, hidupnya membawa damai bagi banyak orang. Damai adalah warna hidup orang percaya kepada Tuhan Yesus, atau warna hidup orang Kristen. Hari ini kita bahas satu ayat yang berisikan juga satu kalimat saja, tetapi saya akan bahas 3 pokok pikiran di dalamnya. Yang pertama, ayat firman Tuhan yang saya baca tadi diawali dengan sepenggal kalimat. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kata jadi ini mengawali sepenggal kalimat itu yang menegaskan sebuah kesimpulan dari nasihat firman Tuhan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa sebelumnya Paulus telah berkata, yang pertama, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Yang kedua, Paulus berkata, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Artinya, jujur dan bersungguh-sungguh dalam pelayanan, Tuhan tahu, Tuhan kenal. Yang ketiga, tidak memuji-muji diri atau tidak sombong. Yang keempat, menguasai diri. Itu ada di ayat 13. Kemudian yang kelima, karena kasih Kristus itulah yang menguasai diri kami. Ayat 14, 15, dan seterusnya. Dengan dasar itu, Paulus kemudian dengan berani menyatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga adalah utusan Kristus? Ya, kita juga adalah utusan Kristus. Kalau 5 syarat tadi kita penuhi. Yang pertama, tahu apa artinya takut akan Tuhan. Yang kedua, jujur dan bersungguh-sungguh dalam pelayanan Tuhan. Yang ketiga, tidak memuji-muji diri. Yang keempat, menguasai diri. Yang kelima, kasih Kristus menguasai kita. Kalau itu semua dipenuhi, kita juga adalah utusan Kristus itu. Yang kedua, seakan-akan Allah menasihati kamu melalui perantaraan kami. Pokok pikiran yang kedua dalam penggalan kalimat ini adalah, benar, kami ini adalah utusan Kristus, tapi kami bukan Kristus. Karena itu, nasihat yang kami sampaikan kepada kamu, kami sampaikan berdasarkan otoritas yang Tuhan kasih kepada kami. Dengan gaya bahasanya, Paulus kemudian berkata, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Jadi kami ini adalah perantaranya. Dia dengan engkau, dengan umat, perantaranya adalah kami. Mulut kami dipakai untuk menyampaikan nasihatnya semata-mata, bukan berasal dari diri kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang ketiga, dalam nama Kristus kami menasihati kamu, meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tuhan datang membawa damai. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hadir membawa damai. Ayat 17 tadi bilang, setiap kita yang hidup di dalam Kristus adalah manusia baru. Kita adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Karena itu, hidup yang kita jalani ini kita. Tetap kita yang jalani, tetapi Kristus ada di dalam kita. Cara pikir kita, sudut pandang kita harus semakin serupa seperti Kristus. Jadi agen-agen pendamaian. Jadi orang-orang yang membawa pelayanan pendamaian itu.
Saudara-saudaraku yang kekasih, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban.